Selamat datang di Cerita Takut, cerita yang bikin kamu takut. Gue Mayo, dan ini kisah pribadi gue yang gue alami sendiri, dan tentu aja bukan rekayasa. Gue pernah kerja di salah satu studio musik atau studio rekaman. Job desk gue saat itu adalah menjadi asisten sound engineer, yang mana tugas gue secara spesifik adalah menyiapkan alat-alat musik sebelum sesi recording dimulai. Dari menyiapkan mic atau miking, setting alat-alat, dan lain sebagainya. Ada satu tradisi di studio ini yang ternyata dialami oleh semua atau setiap karyawan baru yang bekerja di studio ini. Apa itu tradisinya dan apa kejadiannya, ini akan gue ceritain ke lo semua. Studio gue ini ada di Bilangan, Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Rebo. Jadi studio ini ada di dalam sebuah rumah yang cukup besar karena memang pemilik rumah ini adalah seorang pejabat. Dan anak sang pejabat ini adalah bos gue. That's why studio ini ada di dalam rumah sang pejabat. Rumahnya besar, jadi rumah utama itu di depan, lalu ada taman yang lumayan besar dan juga jalan menuju ke studio. Ada ruang tunggu dan tempat biliar di situ. Lalu ada studio, ruang operator, ruang musik atau studionya. Lalu di belakang itu adalah rumah untuk para pekerja. Waktu itu gua baru aja 3 hari kerja. Dan selama 3 hari studio kosong, jadi gua nggak ke studio. Gue lebih milih untuk pulang. Nah, saat di hari keempat ada kerjaan. Jadi ada yang mau take rekaman lah. Gue inget banget saat itu kita mulai di jam 5 sore. Nah, sistemnya di studio ini adalah shifting. Jadi per shift itu 6 jam. Sehingga kalau kita mulai di jam 5 sore itu akan selesai sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Singkat cerita, sesi rekaman dimulai. Nggak ada hal yang aneh. Semua berjalan dengan lancar dengan para anggota band mengisi partai masing-masing. Lalu di jam 10 malam saat sudah akan selesai, semua anggota band masuk ke dalam ruang operator karena ingin mendengarkan hasil dari rekaman mereka. Tersisa gue di luar, ya memang nungguin mereka kelar dulu karena tugas gue setelah mereka selesai adalah beberes ruang studio dan juga ruang operator. Sambil nunggu, gue santai di tempat tunggu yang ada meja biliarnya itu sambil gue main biliar sendiri. Kebetulan posisi ruang tunggu yang ada meja biliar itu berseberangan dengan musola. Dan di atas musola itu ada seperti balkon yang memang diisi oleh bangku-bangku yang mungkin sering kita lihat di Starbucks ya. Bangku-bangku besi yang ada meja bundar, ada payungnya gitu ya. Itu ada di atas musola yang memang kadang dipakai oleh pemilik rumah untuk ngobrol-ngobrol atau para pekerja ngobrol-ngobrol. Gue inget banget saat itu sekitar jam 10:30 malam, hampir jam 11 malam lah. Saat gue lagi asik main biliar, gue ngedengar ada yang memindahkan kursi atau menggeser kursi di atas. Karena kan kalau kursi dari besi itu kan kalau digeser kan akan bunyi ya kayak krek gitu kan. Nah, gue bingung siapa nih yang malam-malam nongkrong di atas gitu kan. Nah, gue pikir kan itu adalah pekerja yang lain. Jadi daripada gue nunggu sendiri, ya sambil semua lagi ada di ruang operator, gue naiklah ke atas balkon itu. Siapa tahu gue bisa ada teman ngobrol gitu kan. Sampai di atas, gue kaget. Kenapa? Karena kursi gak ada yang bergeser. Semua rapih, rapat ke meja dan gak ada tanda-tanda ada orang yang geser gitu. Gue sempet bingung. Kenapa gue bingung? Ya karena memang di atas itu kan agak lumayan gelap kalau malam. Dan suara tadi, suara apa? Aku pikir mungkin gue salah dengar kali ya. Gue turun lagi, gue lanjut main biliar. Sambil ya ngisi waktu lah sambil ngerokok segala macem. Kali ini kedengar lagi
Nah kalau tadi kayak cuma satu kursi yang digeser, saat ini adalah 2 atau 3 kursi yang digeser. Dan kurang pinternya gue penasaran dan akhirnya gue cek lagi gitu. Gue naik lagi ke atas dan kali ini benar sih ada 3 kursi yang bergeser, tapi gak ada orang. Terus yang geser siapa? Terus dari balkon gue bergeser ke pinggir ngeliat ke bawah, gak ada orang. Dan saat gue lihat lagi ke arah kursi, astagfirullahaladzim. Kali ini di kursi itu gak kosong. Ada 2 orang yang duduk di situ berhadapan, saling menatap, tapi bukan orang yang gue kenal. Yang pertama, seorang wanita berpakaian biasa aja, ya kayak kaosan celana pendek, yang dan di depannya itu sama pria pakai kaos dan celana pendek ya kayak baju orang rumah lah. Gue bingung, loh kok mereka tiba-tiba ada. Gue negor kan, Mbak, Mas, siapa ya? Karena gue gak kenal. Karena saat gue masuk pertama kali di studio ini, gue dikenalin ke semua orang yang kerja di sini. Dan mereka berdua tidak ada. Dan si mbak-mbak ini ngejawab, oh ya, halo mas, sini join sama kita ngobrol. Gue yang masih penasaran dan bingung duduk di satu kursi yang emang udah bergeser. Jadi gue duduk di antara mereka berdua di meja bulat itu. Di situ gue gak ada pikiran apa-apa. Sang mbak-mbak ini mengenalkan dirinya dengan nama Tini. Dan yang si mas ini namanya Dimas. Mereka cerita kalau mereka ini emang pekerja juga di sini. Tapi saat gue bilang, oh gitu ya, tapi kok kemarin pas kenalan gak ada. Mereka bilang lagi nemenin sang pemilik rumah keluar. Karena Dimas ini mengaku dia adalah supir dan si mbak ini adalah asisten rumah tangga. Saat itu kita ngobrol biasa aja karena gue juga gak ada pikiran macam-macam kan. Mungkin memang karena memang gue belum kenal aja. Kita ngobrol dan dari cerita mereka gue tahu bahwa mereka sudah cukup lumayan lama kerja di sini. Tini kerja sudah sekitar 3 tahun dan Dimas kurang lebih 5 tahun kerja sebagai supir sang pemilik. Mereka bertanya dengan santainya, itu lagi ada yang rekaman ya mas ya? Kata si Tini. Gue jawab, iya mbak, maklum baru kelar jam 10-an tadi, jadi mungkin nanti jam 11 akan selesai. Makanya saya juga lagi nunggu mereka selesai biar bisa beberes. Lalu Dimas bertanya, masnya baru ya? Gimana kerja di sini? Enak mas? Ya gue jawab, ya gak tahu mas, ini baru hari pertama saya kerja. Sejauh ini sih enak-enak aja. Toh juga gak terlalu berat kerjaannya, gue bilang. Lalu sudah ngobrol ngalor ngidul, mereka cerita soal kehidupan mereka. Gue juga cerita basa-basi karena baru kenal. Sampai gue dengar dari atas di bawah klien yang rekaman dan operator gue keluar. Gue izin pamit ke mereka berdua. Mbak Tini, Mas Dimas izin saya ke bawah dulu, mau ketemu sama Mas Arya. Mas Arya ini adalah orang yang bertugas sebagai sound engineer saat itu. Lalu gue nemuin Mas Arya dan para klien yang rekaman tadi di bawah. Dan sambil ngobrol, Mas Arya minta tolong ke gue buat dibuatin kopi. Sekaligus juga buat para klien ini. Karena itu juga salah satu job desk gue, melayani mereka. Ya dengan santai gue ke rumah belakang, gue masak air dulu sambil nunggu air panas, gue tuangin kopi dan main handphone lah. Gak berapa lama Mas Arya telepon. Nah gue bingung, ngapain lo telepon, lo tinggal manggil gue doang kan deket kan jaraknya. Ya gue angkat lah. Halo mas,
Nah apalagi, ini gue lagi buatin kopi lu, gue bilang kan. Mas Arya bingung. Yo, lo ngapain di studio? Apaan sih mas? Gue jawab. Ya kerja lah bareng lu, lagian ngapain sih telepon deket juga. Teriak aja sih, gue nyamperin, tinggal ke depan deh. Nah sebelum gue jalan, Mas Arya langsung ngomong. Lo di studio, lo kerja. Lo kerja sama siapa gila? Gue jawab, ya sama lu lah mas, apaan sih? Norak lu ah. Dan dia jawab, Yo, gue dari tadi di rumah. Emang benar tadinya itu jam 5 itu ada yang mau datang booking studio, tapi di cancel. Makanya dari tadi gue di rumah. Dan gue heran, kenapa lu di studio? Udah kata anak-anak dalam, lu katanya bolak-balik ngomong sendiri. Di studio kayak orang kerja, kayak orang gila lu. Lu ngapain sih? mas lo jangan macem-macem. Canda lu gak lucu, ini gue ke depan nih. Akhirnya gue mutusin untuk ke depan. Dan sesampai di ruang tunggu, gak ada orang. Gue buka ruang operator, kosong. Gue buka studio, kosong. Gue langsung ngomong dengan Mas Arya yang emang belum keputus teleponnya. Mas lu gak lucu, lu pada kemana? Ini kopi lu air udah panas, nih gue mau masakin lu. Mas Arya bilang, Yo, sumpah, gua di rumah. Gua gak di studio. Lu sama siapa? ya gue ceritain. Gak lucu lo mas. Tanya aja tuh ntar lo kalau lo kesini sama Mbak Tini sama Mas Dimas tuh yang lihat gue kerja sama ada orang di bawah. Perlahan Mas Arya bilang gini. Yo, Mbak Tini sama Mas Dimas itu suami istri. Dan tahun lalu saat mereka mudik, mereka kecelakaan dan meninggal, yo. Lu ngomong sama siapa? Gue terdiam. Gue bingung. Apa sih ini? Kalau ngerjain sih gak lucu. Terus ada yang manggil gue dari atas. Dan saat gue lihat ke atas, di atas gue ngeliat Mbak Tini, Mas Dimas, Mas Arya, dan semua klien yang tadi rekaman. Tapi kali ini wajah mereka pucat. Terutama Mbak Tini dan Mas Dimas yang wajahnya hancur. Dan mereka melambai untuk ajak gue ke atas lagi. Dan saat itu semua gelap.